Terus ada lagi nih, tantangan ke depan buat filmmaker yang berada di tanah Papua untuk bersaing di luar, kakak. Tantangannya pasti akan lebih berat ya teman-teman. Kita akan bersaing dengan teman-teman yang secara fasilitas teknologi pasti mereka udah canggih. Terus kemudian SDM, pengetahuan, knowledge mereka lebih bagus gitu. Cuma saya pikir itu jangan dijadiin alasan teman-teman. Kita di Papua 5 tahun ke depan saya yakin industri akan hidup di sini. Industri budaya, industri seni akan hidup di Papua, khususnya kota Jayapura ya. Terus kalau Anda pengen sukses ya Anda harus memulai dari sekarang, belajar, Anda berkarya, terus Anda bangun jaringan keluar, mau di nasional ataupun internasional. Terus nanti mereka pada saat datang kan, teman-teman dia mau bikin produksi film, nggak mungkin dia mau datang untuk produksi film di Papua kalau dia punya dana nggak besar biaya produksi. Nah, otomatis kalau ada SDM lokal di Papua yang bagus, ada kameramen yang bagus, kru yang bagus, ada editor yang bagus, pasti teman-teman dari Jakarta dia nggak bawa banyak tim dari sana, karena kita sendiri tahu bahwa jarak kita jauh, otomatis biaya tiket mahal, penginapan mahal, makan mahal. Kalau dia berdayakan lokal, otomatis biaya produksi itu akan berkurang. Nah, makanya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi kuliah atau kursus film, jangan lama-lama di Jakarta. Bagi ilmunya ke sini, bikin di sini. Karena nanti dari sana akan datang ke sini. Itu udah terbukti tahun ini, teman-teman. Saya nggak perlu sebut level, tapi sudah terbukti bahwa mereka melihat pasar yang besar, industri yang besar yang ada di Papua. Kalau kalian, apalagi khususnya teman-teman orang asli Papua, kalau kalian nggak belajar, nggak berbuat dari sekarang, kalian akan jadi penonton sendiri di tanah kalian sendiri. Kalian nggak bisa jadi raja di tanah kalian sendiri. Otomatis ada gap yang besar antara pendatang dan orang Papua sendiri. Makanya kalau kalian nggak bisa bersaing, selamat tinggal. Nah, saatnya tunjukkan bahwa orang asli Papua juga bisa. Oke, kakak kenapa tidak bosan berkarya? Berkarya itu adalah ibadah teman-teman menurut saya. Saya bikin film atau bikin tarian bisa bikin kamu tersenyum saja. Itu udah ibadah, alhamdulillah. Nggak sifatnya materi tapi amal jariah seperti itu. Oke, terus kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan nih, dia nanya, ada orang tua yang atur dia anakku masa depan jadi apa, bagaimana biar anak kita tetap semangat untuk belajar. Kejadian ini sama kayak waktu saya masih remaja. Orang tua saya tadi saya sempat singgung bahwa mereka nggak setuju saya di seni karena menurut mereka kan nggak menjanjikan masa depan. Kalau saya kasih saran sih, karena saya pernah mengalami hal-hal itu, jadi orang tua pasti punya ketakutan karena dia sayang, dia cinta sama kita, dia pengen kita sukses kan. Kalau kalian yang punya potensi, terus punya hobi di bidang seni misalnya, terus buktikan aja, terus bikin karya. Misalnya kalau ada lomba, ikutan aja, beri pengertian baik-baik, tapi konsistensi kalian untuk berkarya itu penting. Juara, semua pengen juara kan, tapi di langkah awal kan pertama kita terus berkarya, terus, dan akhirnya pada saat ada momen kita bisa berprestasi, disitulah kadang orang tua punya kebanggaan tersendiri karena anaknya berhasil. Kamu rajin sekolah, karena orang tua pengennya kita ke sekolah kan, saya juga di situ. Terus rajin sekolah, rajin ibadah, itu prioritas. Kalau ibarat kamu punya hobi, misalnya melukis, mendesain, buat film, foto, itu kan hobi. Tidak menutup kemungkinan itu menjadi passion dan menjadi rezeki buat kamu dan keluarga. Saran saya buat orang tua juga yang nonton video ini,
saya pernah mengalami kegagalan. Jadi basically S1 saya kan teknik elektro. Di situ saya kuliah hampir 7 tahun karena udah nggak srek dari awal. Jadi kebutuhannya saya kuliah buat kelar aja supaya bikin orang tua senang, tapi toh mau bekerja karena passionnya udah nggak dari awal, udah nggak sehati lah sama tujuan orang tua, akhirnya ijazahnya nggak kepake. Jadi kalau bicara karya ya masih bisa kolaborasi seni dengan listrik dalam arti bicara elektro, bisa aja saya buat desain panggung tiba-tiba dia bergerak sendiri pakai hidrolik misalnya, kan itu berkaitan dengan arus listrik ya, seperti itu. Jadi beri kebebasan dan dipantau dan disemangati anak-anaknya, diarahin. Karena di zaman sekarang seni bisa menjanjikan masa depan menurut saya. Banyak orang yang hebat, dia punya basically seni. Contoh Bapak Wisnu Utama, dia kalau nggak punya jiwa seni juga, dia nggak mungkin jadi menteri. Dia punya track record, kita bisa sendiri lihat, luar biasa. Dia di media, sekarang jadi apa coba? Banyak contoh lah ya. Terus semangat belajar ya penting lah. Kalau kamu rasa tidak bisa, kan ini terkait dengan gimana cara buat ide yang cemerlang, terus ngatasi rasa malasnya. Tadi ini lanjutan dari tadi, bahwa kamu udah punya mimpi, kamu udah berusaha mencoba, terus kan biasa kan malas, mut-mutan. Seniman biasa mut-mutan. Saran saya, kalau pada saat blank ya jangan dipaksa, dinikmati kan prosesnya, karena dalam sebuah karya itu setelah ide itu ada, dia akan bertelur menjadi beberapa embrio, hal-hal kecil. Itu terus dipupuk tuh, terus kita adain konsultasi ke teman yang lebih paham, diskusi, terus menonton dan mencari banyak referensi, sehingga embrio itu akan muncul ide-ide yang bisa dikembangkan menjadi ide besar, seperti itu. Kalau ibarat ide, ada tabungan ide, kepikiran nonton ini, kepikiran punya ide nih, nah itu dicatat, nah, sehingga next berapa tahun kemudian mungkin, atau besok atau seminggu kemudian, itu bisa ide kecil part yang ini ibarat parcel, itu dicopot satu-satu. Dia ide yang kemarin kostum, pengen bikin kostum kayak gini, itu bagus di tarian ini, kayaknya karya ini kayak gini, akhirnya muncul tuh ide-ide yang lebih besar nanti pengembangannya kan. Nah, lanjut terus, kemudian apa yang paling sulit untuk mempertahankan konsistensi dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau tips saya sih untuk menghilangkan bosan ya, boring pada saat berkarya, konsistensinya, karena saya punya mimpi menjadi seniman yang besar. Saya pengen ke luar negeri, jadi mimpi saya itu sangat besar. Konsistensinya adalah terus ingat bahwa kita hidup sekali, mati sekali. Sayang kalau ibarat kata Buya Hamka ya, hidup sekali mati sekali, tapi hidup biasa-biasa saja. Karena katanya monyet juga dia hidup, dia hanya sebatas hidup, nggak bikin yang lebih. Nah, kita manusia kan punya impian, punya harapan yang besar buat kita di dunia kan. So terus berusaha gapai mimpi itu, susah senang dinikmati prosesnya. Nggak ada yang langsung naik gitu, nggak ada yang langsung di atas, di puncak tuh nggak ada, jarang banget. Terus bagaimana cara mengatasinya ya, merawat mimpi itu susah. Eksistensi saya butuh 10 tahun buat juara nasional sampai bisa ke Jepang. Freedom Squad dari Jayapura ke Makassar, kita taklukkan Jakarta, kita taklukkan beberapa kota di Indonesia, akhirnya bisa ke Jepang. Waktu itu juara 3 Asia dari 7 negara. Selanjutnya bisa ke tur Eropa, ke Australia, ke Singapura. Karena saya ingat mimpi kecil saya, jadi saya rawat terus tuh mimpi. Malas ya, saya lawan rasa malasnya. Bangun, kita kan biasa satu masalah attitude, disiplin kita kurang. Nah di situ tahu, karena kita malas bangun ya dilawan, pasang alarm kah, suruh teman bangunin kayak, suruh pacar bangunin kayak, terserah, caranya banyak. Terus yang lain apa nih?
Tujuan dan harapan berkecimpung di dunia seni dan kreativitas, Kak. Tujuannya tadi ya, karena ini ibadah, jadi tujuannya ya semoga menjadi amal jariah saja. Harapan saya khususnya buat teman-teman yang masih muda ya, jangan pernah malu, jangan pernah minder dengan apa yang kalian buat, walaupun itu kecil. Ibarat kalau ada seniman yang lebih senior, lebih hebat, yang akhlaknya kurang bagus, pasti dia nilainya kan kita biasa aja. Padahal sebenarnya menurut saya tidak ada yang besar kalau tidak dimulai dari hal-hal kecil. Kita nggak bisa sampai tujuan kalau kita nggak pernah melangkah satu langkah atau satu depa dan lain-lain sampai kita bisa berlari. Jadi poinnya, harapannya terus berkarya, jangan dengar orang lain ngomong apa tentang karya kamu, terus membuka diri. Saya kasih analogi tadi, gelas ibarat udah full, rasa udah bisa, jangan langsung besar hati, jangan sombong. Terima materi baru atau ketemu orang baru ya kasih kosong lagi tuh gelasnya, jadi kamu punya banyak gelas nanti yang luar biasa, stoknya masih ada semua tuh. Jadi poinnya itu ya cukup kayaknya ya untuk pertanyaan hari kemarin ya. So berisik ya, studio kita belum jadi soalnya lagi sementara beres-beres. Jadi itu saja yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, karena itu dari saya pribadi ya, pengalaman saya, terus juga karena saya sekolah, saya dari akademisi, jadi hal itu yang perlu saya share, bahwa kita harus bisa memulai hal-hal yang sederhana. Jangan takut dikritik, jangan takut dicela, itu biasa ya, mau besar ya harus seperti itu. Oke? Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau apa, nggak ada maksud sama sekali. Hormat dari saya, terima kasih. Saya Yamurda, sampai ketemu di Q&A berikutnya. Thank you. Wassalam.